Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Miftah di edisi podcast Education Talk Politeknik Bosowa. Nah teman-teman semuanya apa kabar? Kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa, salah satu mahasiswa dari Mekatronika. Iya. Ya, sekarang sudah kita kedatangan. Halo, namanya siapa? Bisa diperkenalkan sama pemirsa di rumah. Silahkan. Baik ya, perkenalkan saya Egan Riyadi dari Teknik Mekatronika. Iya, Teknik Mekatronika. Tapi berbicara mengenai Teknik Mekatronika, pembahasan podcast kita kali ini bukan mengenai jurusannya Egi ya. Iya, melainkan bagaimana pengalaman menarik Egi menjadi YouTuber nih. Menarik sekali hari ini. Iya, bisa Egi mungkin di awal pembicaraan kita mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa bisa jadi YouTuber seperti sekarang? Ya, silakan. Baik ya. Jadi awalnya tuh setelah lulus SMA kan nggak ada kegiatan tuh. Jadi saya gabut ya. Istilahnya mencari sesuatu yang bisa menyalurkan hobi gitu. Jadi saya pilih YouTube sebagai platform yang emang udah mendunia kan. Jadi saya coba-coba buat musik, tapi di situ saya belum ngerti tentang jenis-jenis musik dan belum tentu juga belum tahu juga cara ngebuat musik. Jadi awalnya ya saya buat belajar dulu ya. Tapi di situ belajarnya secara mandiri. Jadi saya belajar dari tutorial ataupun di website ya. Nah, pas juga pada saat itu kan COVID ya, kita tidak ngapain-ngapain kan, kita cuma di rumah aja. Jadi ya gimana kalau saya buat ini aja, saya buat YouTube aja untuk mengisi kekosongan atau mengisi kegabutan ya. Iya betul. Jadi saya mulai belajar sekitar 6 bulan kan. Ya sekitar 6 bulan, iya belajar tentang YouTube mulai dari core, tempo, pengapasan vokal, BPM dan masih banyak lagi yang dipelajari. Dan setelah mateng banget ya 5 bulan. Dari situ saya mulai memberanikan diri untuk upload ke YouTube. Dan dari situ saya mulai upload terus. Target saya tuh 1 hari 1 video. Iya, 1 video. Minimal itu. Minimal jadi, 1 video. Kadang juga 1 hari 2 video. Kalau misalkan kita udah kuliah kan, kemarin kan saya kuliah online gitu. Jadi setelah kuliah online ya saya buat project 1 atau project 2 gitu. Jadi bisa diupload, bisa juga ada persiapan untuk besok gitu. Jadi proses editing videonya untuk bisa upload 1 video per hari itu berapa jam itu Egi? Nah itu biasanya tergantung dari core-nya si vokalnya ini. Jadi ada beberapa vokal yang pakai vokal sejuta umat dan ada beberapa vokal yang pakai core yang sangat rumit. Oh iya. Yang core-nya tuh banyak banget. Jadi kita tuh harus nyari-nyari di internet dulu ini core-nya apa, ini core-nya apa. Jadi kadang tuh ada yang lama dan ada yang cepat. Jadi itu tergantung dari core. Terus yang kedua tergantung dari kesediaan sampel. Iya, karena sampelnya tuh ada yang sampel yang betul-betul pakai yang baru dan ada juga pakai yang lama. Jadi mungkin untuk waktunya sekitaran 3 sampai 5 jam sih. Itu udah paling lama gitu ya. Itu udah paling lama. Tapi ada juga yang paling rumit menggabungkan 2 lagu. Jadi kita ngemasuk atau nge-remix 2 lagu langsung dalam 1 musik. Jadi itu yang paling ribet kalau saya. Jadi memang harus mengerti musik ya tentunya. Iya betul. Ya jadi tadi kita udah banyak berbicara mengenai musik, bagaimana tempo yang tadi seperti Egi. Betul. Jadi bisa disampaikan kepada teman-teman atau audiens yang lihat kita ya. Jadi kontennya itu berisikan apa dan mungkin bisa di-spill kontennya nanti di-subscribe sama teman-teman yang ada di rumah ya, silakan. Jadi nama channel saya tuh sebenarnya Mamang Fandi ya. Jadi itu tidak bukan nama saya gitu. Jadi itu nama samaran sebenarnya. Nama YouTube aja. Nama gitu, YouTube aja. Jadi sebenarnya nama saya Egi ya. Iya. Gitu. Terus yang berisikan kontennya. Kontennya tuh isinya tentang DJ ya, tentang remix lagu. Itu aja kali. Iya, karena memang saya lihat di perkembangan di media sosial ya, dari YouTube, dari TikTok, memang salah satu musik yang banyak digunakan adalah musik yang diremix atau yang di speed up gitu ya. Jadi, lucu gitu dengernya. Betul. Rasanya beda aja dengan versi aslinya.
Dan mengenai kan saya biasa sesekali melihat di TikTok kalau kita upload musik gitu ya, Iya. kena copyright nih. Iya itu Iya. betul. Gimana sih caranya supaya misalkan ada teman-teman yang nanti mau buat semacam yang seperti Egi yang bagaimana caranya membuat supaya tidak terkena copyright kalau kita misalkan kasih masuk lagu atau apa, misalkan mau di remix, gimana tuh Egi? Kalau untuk masalah Copyright, ya. iya. Kalau untuk masalah copyright itu ya ada beberapa musik ya yang tidak bisa diremix dan ada Iya. juga yang bisa. Tergantung dari si pemilik hak ciptanya gitu ya. Oh iya ya, Ya, pemilik jadi hak cipta. kalau saya pribadi tuh saya ngeremix lagu yang lagu orisinal ya dari lagu aslinya. Penyanyi tuh ya. aslinya. Iya. Terus saya naikin pitch-nya untuk terhindar dari copyright karena dari TikTok tuh mereka lebih suka sesuatu yang speed up atau suaranya tuh yang keanak-anakan Iya, kan yang simpang iya, gitu iya, gitu iya, kan. iya, lucu. Atau speed. Saya biasanya pakai yang vokal seperti itu supaya mereka tertarik mendengar suara yang seperti ini. Gitu. Iya. Kan tadi saya dengar prosesnya tuh tidak gampang. Ya, maksudnya dari prosesnya tuh 5 bulan mengerti bagaimana cara kerja YouTube juga pasti itu dipelajari juga. Iya betul. Iya, maksudnya dalam 5 bulan ini proses kesusahan-kesusahan apa sih yang Egi dapatkan? Iya, silakan. Iya, jadi untuk kesusahan ya. Iya. Sebenarnya kesulitannya pertama tuh kita harus baca logaritma YouTube. Iya. Kapan kita upload di jam berapa? Itu bisa dipelajarin ya? Iya bisa. Oh. Jadi ada saya pelajarinya tuh di beberapa Website. website betul, di beberapa mitos juga. Katanya ada beberapa jam tertentu Oh, iya. supaya konten kita tuh ramai. Gitu. Iya, betul. Kadang ada yang dia uploadnya pagi ramai, ada yang siang, ada yang malam. Terus saya pilih malam karena mungkin ya orang kalau malam tuh mungkin kegiatannya berkurang ya atau aktivitasnya tuh ringan gitu kan. Jadi pulang kerja, pulang kampus. Pulang kerja betul. Jadi saya targetnya itu di malam hari. Sekitaran jam 8 lah atau jam 9. Jadi saya mulai upload. Ya dan betul bahwa di jam segini tuh orang-orang pada relax gitu kan atau santai, makanya nyari-nyari sesuatu yang fresh. Makanya saya upload di jam segitu. Betul, sambil dengar lagu remix betul, yang apalagi lagu yang kita suka gitu ya. Betul, di remix, iya, apalagi betul. lagu-lagu galau jadi remix. Bisa juga kan pada saat malam kita lagi kerja tugas atau nyelesain pekerjaan yang di kantor mungkin. Betul gitu. Iya, jadi tadi Egi sudah cerita banyak mengenai bagaimana pengalamannya ya menjadi YouTuber. Iya. Terus gimana nih kehidupan kampusnya, aman atau bagaimana, atau terganggu atau ada kegangguan misalkan tidak fokus ke mengerjakan tugas atau apa? Coba Egi bisa jelaskan kepada kita. Jadi ya walaupun saya sebagai content creator ya tentunya sebagai pelajar juga itu sebuah kewajiban ya. Iya, betul. Sebut kewajiban. Jadi ada waktu untuk membuat musik. Jadi misal nih di pagi hari sampai sore hari kan itu jam belajar ya di kampus. Di sore ya sampai sore. Sampai sore ya. Terus di malam harinya tuh saya gunain untuk buat musik. Nah kalau misalkan ada tugas ya saya kerjain tugas dulu. Misalnya tugas tuh sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 1 tuh saya kerjain dia. Jadi kerjanya tuh bisa di mana aja dan bisa kapan saja. Jadi pelajaran tidak terganggu sama sekali. Iya. Ya jadi tergantung sih bagaimana cara kita menghargai apa sih namanya tuh kalau soal waktu? Memanage waktu memanage waktu ya, gitu. betul, Jadi tergantung dari kepribadian. Kalau saya pribadi masih bisa untuk mengatur waktu kapan mengerjakan DJ dan kapan untuk belajar. Iya, jadi kita harus memang lihat skala prioritasnya. Betul. Yang mana nih yang lebih urgent dikerjakan? Iya. Kalau masalah dengan teman-teman ya, maksudnya teman-teman dan dosen-dosen, Bapak Ibu dosen yang ada di Poltek sudah mengetahui atau bagaimana cerita awalnya bahwa ternyata yang punya channel YouTube ini salah satu mahasiswa Politeknik ternyata. Ya bisa diceritakan awalnya seperti apa sih? Jadi awalnya tuh berawal dari teman saya sih. Jadi mereka tuh ngedengar terus kan. Nah, terus padahal dia belum tahu kalau sebelumnya dia belum tahu. Terus dia ngecek di itu kan. Ini kok mirip DJ-nya si Egi gitu kan. Makanya tanya ke saya bilang, "Ini DJ Egi?" Bilang, "Iya." "Oh, kamu YouTuber?" Bilang, "Iya, astaga." Oh, pertanyaannya cuma di TikTok ya Egi. Dia pertamanya di TikTok, tapi lama-lama dia juga ngedukung bahwa ini yang lagi viral, ini dibuat remix. Makanya di lingkungan juga perlu untuk ngedukung kita ngebuat remix. Iya.
Kalau Bapak Ibu dosen Bapak dari Ibu teman-teman dosen, juga dari pastinya. teman ke dosen bahwa ini si Egi ternyata Punya YouTube, kontennya, YouTube. iya, punya Makanya, channel YouTube iya, ternyata yang padahal alhamdulillah sudah banyak ya alhamdulillah subscribernya. sudah banyak yang menetap ya. Iya di, sebanyak ya. Ya, jadi teman-teman atau audiens yang nonton bisa subscribe dong supaya bisa, lebih bisa. banyak Betul, rezekinya. betul. Amin. Amin. Iya. Terus kalau keluarga nih Egi, saya penasaran keluarganya sudah tahu ya Mas ya? Keluarga saya tuh tahunya pas di tahun kemarin 2022. Oh baru ya, padahal dari 2020 kan yang di Iya. ya. Sengaja saya sembunyiin karena awalnya kan masih seumur jagung kan Iya, masih iya, belum iya. terlalu berkembang. Nah target saya tuh kalau udah berkembang baru saya perkenalin ke Iya, orang tua bahwa betul. saya punya konten kreator seperti ini dan tentang ini gitu. Gitu ya. Iya, jadi selama hampir kurang lebih 3 tahun ya dari 2020 sampai sekarang. Hal menarik apa sih yang bilang, oh kalau jadi konten kreator, oh saya mungkin ada hal-hal yang baru didapatkan gitu Iya, dari betul. dalamnya. Bisa dirincikan hal yang menarik, yang paling berkesan buat Egi itu seperti apa selama jadi konten kreator? Selama jadi konten kreator, yang pertama tuh saya bisa tahu soal core ya. Karena dulu di SMA tuh nggak ada pelajaran musik. Jadi yang ada tuh cuma pelajaran yang umum aja. Iya, kayak seni budaya. Iya betul Iya, gitu. betul. Terus yang ilmu tentang core ini sebenarnya kalau kita udah pelajari lebih dalam, kita bahkan lebih bisa untuk membuat musik sendiri. Jadi kita bisa menciptakan lagu sendiri Iya. dengan mengetahui core-core-nya. Jadi kita bisa buat style, kita bisa buat karya orisinal ya. Nah, kayaknya- Selera musik diri kita maksudnya Iya. yang dari masing-masing Iya, kan kita pribadinya orang kan beda-beda Iya, ya. kita betul. bisa buat sendiri. Yang terus yang kedua tentang promosi. Promosi. Jadi, betul. Kita menggunakan bagaimana pentingnya waktu. Ya, karena selama saya jadi konten kreator, saya menggunakan fitur promosi, bukan fitur sih, cuman saya harus aktif di banyak media sosial. Betul. Jadi kita tuh di YouTube tidak hanya aktif di YouTube, tapi kita juga aktif di media sosial lain Media sosial supaya lainnya. ini media sosial tuh saling berkaitan. Iya. Jadi kalau misal ada yang viral di TikTok, mereka akan diarahkan di YouTube. Itu pentingnya fitur promosi gitu. Kalau Promosi saya ya, betul. Nah, terus yang ketiga tentang konsisten. Ini yang paling penting. Saya banyak belajar tentang bagaimana pengaruhnya konsisten terhadap suatu pekerjaan. Iya, Jadi betul. kalau kita nggak konsisten mungkin channel saya nggak akan seperti ini, nggak akan sebesar ini kan. Makanya yang paling penting itu yang terakhir inilah masalah konsisten yang ketiga tadi. Karena dengan konsisten kita bisa mengetahui di bagian mana musik kita ini viral, di bagian mana musik kita punya kekurangan. Iya, betul. Iya, terus di komentar juga banyak yang beri saran, bilang ini bassnya dinaikin, ini Iya. ritmenya diginiin. Nah, terus Banyak yang itu membantu. iya kita konsisten untuk lihat apa-apa yang terjadi di YouTube kita. Jadi setiap jam tuh saya cek dulu ada ini gini. Ya, gitu sih. Jadi memang konsisten untuk mengupload sebenarnya satu konten tiap hari itu sebenarnya bagi saya, karena juga saya pernah pegang akun YouTube ya, YouTube, iya. itu sangat susah loh. Iya. Konsisten paling susah. Iya konsisten. betul, apalagi yang kayak sekarang kita lakukan ini kan sudah nanti diupload di YouTube, Iya. itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu setelah kita podcast baru terupload. Jadi memang itu butuh proses gitu ya. Iya. Apalagi kita yang mau konsisten tiap hari mengupload satu. Iya, jadi cara uploadnya gini, misalkan hari ini dikerjakan, diupload malamnya, atau mungkin menabung, maksudnya nabung konten gitu. Iya. Kalau Egi bagaimana? Kalau dulu waktu masih channel berkembang Iya. berkembang kayak masih 1.000, 1.000 ya, 1.000. 1.000 1.000 memang di anu ya di YouTube ya, 1.000 Iya. sampai 5.000 itu saya betul-betul harus satu video satu hari. Jadi saya tuh ngejar-ngejar waktu kan, karena pas pada saat itu masih COVID kan, Iya. jadi kita masih di rumah, jadi punya banyak waktu. Yang ditantangan tuh waktu di kuliah. Iya, di Jadi kuliah. saya punya waktu beberapa jam doang. Jadi jamnya tuh jam larut malam, jam 10 ke atas gitu. Makanya saya sediain di kampus sebagian, misal waktu-waktu istirahat kan, itu saya mulai buat sedikit gitu. Terus nanti saya lanjutin pas selesai kuliah. Iya. Jadi memang harus manage waktunya yang Iya, penting. manage itu yang penting. Iya kan, kalau kemarin pas COVID banyak Banyak waktu di banget rumah. waktu. Ini kan udah kuliah, udah langsung masuk, kuliah. makanya. Apalagi sekarang sudah jadi mahasiswa akhir Iya, ya. pas. Sudah menyelesaikan tugas akhirnya. Sudah.
Jadi nanti setelah kuliah memang kalau memang Egi mau fokus di jadi sebagai konten kreator itu lebih hebat lagi tentunya. Ya, jadi Egi mungkin bisa berikan kepada teman-teman atau adik-adik nih misalkan yang masih melanjutkan kuliahnya tetapi punya minat juga sebagai konten kreator. Apa sih pesan yang untuk memulai langkah awal sebagai konten kreator, apa sih yang paling penting? Yang pertama itu temukan di mana letak hobi kamu gitu. Iya, di mana letak hobi teman-teman. Misal hobi teman-teman di bagian game. Kan sekarang kan orang lebih banyak tertarik ke game kan? Iya, betul. Nah, buat channel YouTube tentang itu. Yang pertama tuh jangan pikirin saya harus menghasilkan uang. Yang pertama tuh dipikirin saya harus tiap hari upload dan upload. Karena dengan itu YouTube akan membaca algoritma YouTube kamu bahwa oh ini orangnya aktif di YouTube. Kita bisa promosikan satu aja gitu. Makanya yang paling penting tuh jangan pikirin cuan dulu, kita pikirin bagaimana kita bisa konsisten di dunia YouTube. Konsisten dulu, betul. Terus yang kedua tuh jadikan hobimu sebagai uang. Iya. Gitu. Sebagai penghasilan. Itu yang paling penting ya. Paling penting. Jadi teman-teman yang punya memang minat di konten kreator, apalagi jadi YouTuber sukses, ya memang dari niat yang kuat gitu ya. Dari niat yang awal bagaimana melangkah, maksudnya setiap langkah itu harus dibarengi dengan konsisten. Betul. Iya, konsisten. Bisa ngupload tiap hari dan nanti akan terbayarkan sendirinya. Iya, nanti akan terbayarkan. Iya. Untuk teman-teman, mungkin Egi sebelum kita closing, ada pesan nggak sih untuk teman-teman yang generasi muda untuk bisa sementara mungkin lagi kuliah nih, tapi ada hobi nih yang mau dijalankan juga seperti Egi. Iya, silakan. Kalau misal kalian punya hobi tersendiri ya, misal hobi kalian tuh tentang nyanyi. Tentang cover lagu. Iya, cover lagu. Kalian bisa menyalurkan hobi kalian di YouTube karena YouTube itu menerima semua hobi, menerima semua karya. Selagi itu karya kalian, mengapa tidak? Kalian publis saja di YouTube karena kita tidak tahu kapan YouTube bisa mempromosikan channel Anda. Mungkin dua hari ke depan channel Anda bakal langsung meledak seperti channel-channel lain karena semua berawal dari kegabutan. Iya, betul, tapi jangan lupa juga nomor satu adalah pendidikan ya. Betul, harus menyelesaikan studinya dulu. Iya, harus mengetahui skala prioritasnya di mana. Kalau kita sebagai mahasiswa, ya nomor satu harus menyelesaikan tugas. Iya, baru konten kreator. Betul banget. Kalau misalkan mau dikerjakan dua-dua ya lebih bagus juga. Lagi. Iya. Untuk sepatah kata sebelum kita closing podcast hari ini, mungkin Egi ada yang disampaikan kepada audiens, silahkan. Buat teman-teman ya, teman-teman gunakan internet, gunakan media sosial sebaik mungkin ya. Kalau itu bisa menghasilkan uang, silakan gunakan karena sekarang zamannya untuk menghasilkan uang di media sosial. Jadi kita tuh nggak harus kerja seperti ini, tapi dengan melalui media kita harus kerja karena media udah nyediain kita platform untuk menghasilkan uang. Jadi manfaatkanlah, apalagi di generasi sekarang kan semua serba bisa, apalagi tentang edit-editan itu udah banyak di YouTube dan udah banyak tutorialnya juga di berbagai macam media. Jadi tinggal kalian aja bagaimana usahanya gitu kan. Jadi pribadinya masing-masing. Iya, pribadinya masing-masing. Bagaimana belajar, bagaimana berproses. Yang penting niat dan tetap konsisten nanti kalau betul-betul pengen terjun ke dunia YouTube dan segala macam. Oke deh, itulah tadi podcast bincang-bincang kita ya. Bagaimana pengalaman menariknya menjadi YouTuber, bagaimana langkah awal yang harus dipersiapkan menjadi YouTuber, bagaimana Egi bisa membagi waktu antara perkuliahan dan sebagai konten kreator tentunya. Sampai di sini dulu Education Talk kita Politeknik Bosowa ya Egi. Jangan bosan-bosan ke sini ya, ajak dosen dan temannya. Kita berbincang-bincang di Education Talk Politeknik Bosowa. Sekian dari saya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye.